Duel Mike Tyson versus Jake Paul di AT&T Stadium Texas Sabtu kemarin jadi momen yang bikin geger dunia tinju guys. Siaran live di Netflix ini sukses pecahin rekor penonton global tembus 108 juta orang. Tapi hasil pertarungannya bikin fans kecewa loh. Tyson kalah dari Jake Paul yang jauh lebih muda. Walaupun jadi ajang nostalgia, banyak yang curiga nih kalau ini cuma settingan buat cuan. Apalagi keduanya kabarnya dibayar 10 digit. Komentar pada netizen nggak ada habisnya guys. Ada yang bilang pertarungan ini buang-buang waktu, bahkan dibilang kayak skit SNL. Respect buat Tyson, tapi ini bukan olahraga, cuman hiburan aja, tulis seorang influencer. Meski begitu, Netflix happy banget karena event ini jadi langkah besar menuju debut siaran NFL mereka di hari Natal nanti. Pro kontra nggak bikin hype turun guys. Mike Tyson tetap jadi legenda, sementara Jake Paul makin diakui sebagai petinju serius meski awalnya cuma YouTuber. Drama, rekor, dan kontroversi bikin pertarungan ini nggak bakal dilupain. Jadi, apa pendapatmu? Guys, akses menuju jalur pencak 2 di kawasan Bukit Hambalang Bogor terputus gara-gara hujan deras yang bikin jembatan amblas pada Rabu 27 November kemarin. Jembatan ini tadinya menghubungkan Desa Hambalang dan Desa Babakan Madang, tapi sekarang nggak bisa dilewati sama sekali guys, baik motor maupun mobil. Menurut BPBD Kabupaten Bogor, jembatan ini sebenarnya bukan jalan utama jalur puncak 2 guys, tapi sering dipakai warga untuk angkut hasil panen atau aktivitas developer proyek di sana. Bahkan jalan ini juga jadi favorit buat para pecinta motor cross. Sayangnya karena abrasi dan jembatan udah tua, hujan deras bikin strukturnya nggak kuat lagi. Sekarang jalur tersebut lagi ditangani sama Dinas PUPR dan BPBD. Kabar baiknya nih guys, penanganan bakal segera dilakukan biar jalur ini bisa dipakai lagi. Jadi buat kamu yang mau lewat jalur alternatif ke puncak, stay tune ya. Sementara itu, cek kondisi jalur sebelum berangkat biar liburanmu tetap lancar tanpa hambatan. Guys, TikTok lagi-lagi melahirkan tren kuliner baru nih. Kali ini coklat Dubai yang bikin netizen heboh. Dengan harga fantastis 500.000 per batang, coklat merek Fix Dessert Chocolate ini jadi simbol kemewahan baru guys. Berkat kreator seperti si Bung Bung yang ulasannya tembus 2,9 juta views, coklat ini makin dicari meski harganya bikin kantong bergetar. Dari ASMR hingga ulasan, teksturnya dan desain mewahnya bikin orang rela merogoh kocek dalam. Fix Dessert Chocolate nggak cuma soal rasa guys, tapi juga pengalaman. Varian rasa seperti pistachio kunafa jadi primadona karena perpaduan renyah gurih dan manisnya yang unik. Ditambah lagi desain estetik yang bikin coklat ini terasa lebih dari sekedar makanan. Cocok deh buat kamu yang suka gaya hidup fancy. Wajar aja ya coklat ini jadi favorit para tiktokers dan simbol tren global. Coklat Dubai bukan cuma soal cemilan guys, tapi pengalaman mewah yang serba lengkap. Rasanya yang khas, desainnya instagramable, dan viralnya nggak main-main guys. Mau ikut tren atau sekedar penasaran? Coklat ini bukti kalau kuliner juga bisa jadi gaya hidup. Guys, kisruh antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim makin panas nih. Saat mediasi yang diinisiasi Krisnamurti di Jakarta Selasa 26 November lalu, Tenovi walk out tiba-tiba karena menolak isi kesepakatan yang dianggap berat sebelah. Draft tersebut meminta Novi menggalang donasi lagi bahkan untuk biaya hidup Agus dan keturunannya. Bahkan jika salah satu pihak meninggal, kewajiban ini terus diwariskan. Denny Sumargo alias Densu yang ikut dilibatkan menilai klausul ini nggak masuk akal guys. Netizen pun ramai mendukung langkah Novi dengan seruan gas pulang. Di tengah drama ini, kuasa hukum Novi, Brian Praneda, mundur dan langsung berpihak ke Agus. Sementara itu, Agus menangis histeris berharap masalah uang donasi 1,5 miliar bisa selesai damai. Sayangnya nih ya, konflik ini makin memanas tanpa ada ujung yang jelas. Densu menegaskan uang donasi hanya untuk pengobatan Agus dan berasal dari donatur podcastnya. Di sisi lain, Krisnamurti malah memberikan 50 juta tanpa syarat ke Agus. Dengan suasana makin panas, publik bertanya-tanya nih guys, apa ada jalan damai untuk kasus ini? Guys, Big Bang bikin geger panggung Mama Awards 2024 di Kyocera Dome Osaka. Setelah 9 tahun hiatus, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tampil epik bawain lagu-lagu ikonik mereka. GD buka penampilan dengan lagu Mellow Untitled 2014 yang bikin baper, lanjut ngegas dengan lagu baru Power. Ketika trio ini menyanyikan lagu Home Sweet Home, vibe nostalgia langsung terasa guys, ditambah visual keren Taeyang dan Daesung yang memikat. Puncak aksi mereka pecah banget saat intro Bang 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 bergema. Penonton dan artis lainnya nggak tahan buat ikutan sing-along. Lagu legendaris Fantastic Baby jadi klimaks yang bikin Kyocera Dome meledak sorakan. Nama Big Bang langsung trending nomor 1 di X Twitter, bukti kalau mereka masih rajanya K-pop meski lama nggak tampil. Penampilan ini makin dinanti setelah teaser lagu baru mereka dirilis sehari sebelumnya. Rumor soal comeback Big Bang udah bikin heboh sejak G-Dragon diumumkan jadi pengisi acara, tapi kemeriahan aslinya jelas melampaui ekspektasi. Dengan vibe yang nostalgia sekaligus fresh ini, Big Bang sukses membuktikan mereka tetap legenda di dunia K-pop.
Bung Towel, mantan jurnalis olahraga yang kini jadi pengamat sepak bola, lagi-lagi bikin heboh setelah terus menyerang Sinteyong meski timnas Indonesia mencatat sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi. Bukannya bangga guys, Bung Towel malah ngotot Sinteyong layak dipecat. Padahal kemenangan itu membawa Indonesia jadi tim ASEAN pertama yang berhasil melibas Arab Saudi dan nangkring di peringkat 3 klasemen sementara. Tanggapan panas datang dari Bung Binder, komentator sepak bola yang dikenal cerdas. Ia menyentil Bung Towel dengan mengatakan kritik itu boleh, tapi jangan sampai framing publik seolah Sinteyong adalah dalam kehancuran timnas. Bung Binder juga ngingetin kalau pelatih asal Korea Selatan itu mengambil alih timnas saat kondisinya terpuruk banget. Kenapa lupa jasa orang? Kalau orang yang kerja benar, dukunglah, bukan malah terus diserang. Bung Binder juga prihatin sama mentalitas sebagian netizen yang hobi nyerang. Gak cuma Sinteyong guys, tapi juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan para pemain. Kenapa kita nggak bisa bangga sama mereka yang udah berjuang? Kok malah sibuk nyari salah? Well, apakah ini kritik membangun atau sekedar hobi nyinyir aja? Gimana menurut kamu? Guys, ICC bikin gebrakan besar dengan keluarkan surat perintah penangkapan buat PM Israel Benjamin Netanyahu, ex-Menhan Yoav Gallant, dan bos Hamas Muhammad Deif. Tuduhannya, kejahatan perang dan kemanusiaan selama konflik Israel-Palestina Oktober 2023. Netanyahu dan Gallant dituding pakai kelaparan sebagai senjata perang, menyerang warga sipil di Gaza hingga bikin kebijakan yang kejam. Sementara Deif nggak kalah parah guys, dituduh dalangi pembunuhan massal, penyiksaan, dan kekerasan. Surat perintah ini bikin Netanyahu deg-degan. Apalagi negara anggota ICC kayak Uni Eropa dan Jepang wajib tangkap dia kalau nekat mampir. Israel memang bukan anggota ICC guys, tapi Palestina udah kasih dasar hukum untuk ICC masuk wilayah konflik. Nasib Netanyahu kini mirip Putin guys, yang batal ke Afrika Selatan karena takut diciduk. Drama makin seru aja karena jaksa ICC Karim Khan juga lagi kena isu pelanggaran etika. Meski penangkapan masih jauh dari pasti, cap penjahat perang bakal susah lepas dari Netanyahu dan kawan-kawan. Keputusan ICC ini jadi pengingat keras bahwa kejahatan kemanusiaan nggak bisa ditutup-tutupi. Guys, ada kabar yang bikin dunia maya gempar nih. Ternyata Nisa Sabian dan Ayus udah resmi nikah sejak 4 Juli 2024. Proses akadnya berlangsung super private di rumah Nisa, kawasan Jatiwaringin, dan hanya dihadiri keluarga dekat plus 2 saksi. Petugas KUA Pondok Gede memastikan pernikahan ini sah secara hukum dan agama. Maharnya sederhana guys, berupa cincin emas 3 gram dan uang 200.000 jadi simbol cinta keduanya yang jauh dari kesan mewah tapi penuh makna. Menurut pihak KUA, acara berlangsung lancar tanpa banyak tamu, sekitar 10 orang aja guys. Meskipun gak ada sorotan media, pernikahan ini jadi momen yang sangat intim buat Nisa dan Ayus. Gosip lama soal hubungan mereka akhirnya terjawab sudah guys. Dan ini bukan lagi sekedar isu. Meski dulu hubungan mereka sempat kontroversial, sekarang semuanya udah jelas, resmi, dan sah di mata negara maupun agama. Menariknya nih ya, kabar ini muncul gak lama setelah mantan istri Ayus, Riri Fairuz, sempat kasih kode halus di Instagram soal mantan suaminya yang memulai kehidupan baru. Kita memang tak lagi satu, tapi tetap jadi orang tua untuk dua hati kecil yang kita sayangi.